Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, teman, saudara, dulur, kabeh dimanapun berada. Hari ini tanggal 22. Hari ini hari Selasa 22 September 2020. Ketemu lagi di teras kantor GN13 Malang. Hari ini ada dua narasumber insyaallah. Nanti siang ada santri alumni Sidogiri hafid Quran. Tadi malam kesini ya bertamu, ya intinya pengen ngasih tips cara menghafal Quran. Yang kedua Mas Aji yang Bandung itu belum pulang ya, masih di Malang, insyaallah besok baru pulang. Mas Aji pulang ke Bandung, saya ke Medan. Nah, mumpung masih di sini, akan saya ajak bikin lagi satu konten, mumpung. Insya Allah ya, barakallah. Terus apa lagi ya? Oh ya saudaraku, kabar baik lah, kabar baik. Insya Allah tidak lama lagi launching video, tidak lama lagi doakan ya mudah-mudahan lancar. Pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran gratis ya. Penggantinya Besuki. Nah, ya kita sudah ada beberapa titik. Jadi Besuki itu kalau pakai bahasa Blokosuto itu di luar takdir ya, di luar takdir. Lek bahasa akal sederhananya gitu ya. Itu ya apa ya supaya enak bahasanya ya, dikasih enak nggak mau gitu ya, bukan Besuki sih secara keseluruhan, dikasih enak nggak mau gitu ya. Di sana ada sebuah kawasan sepi gitu kan, desa. Kemudian bahkan sempat masuk info ke saya dari beberapa masyarakat sana itu ya sesekali kalau sore itu ya dipakai pacaran mas. Arek-arek enom itu ya pacaran-pacaran, memang agak sepi gitu. Tiba-tiba Allah takdir saya ke sana dan semuanya sudah matang, beli tanah, masukkan alat berat gitu kan, gambar gitu. Terus pokoknya hebat lah, kita akan bangun peradaban Islam di sana. Ternyata dibatalkan gitu kan oleh beberapa oknum yang nggak suka, baik itu secara pribadi atau mungkin dendam politik atau mungkin perintah dari atasannya atau mungkin neo PKI atau apalah, bangun pondok pesantren kok dihalang-halangin, berarti kan antara PKI atau munafik atau apa, atau orang atau oknum yang memang kebanyakan makan duit haram atau apa, wallahu a'lam bishawab, ya intinya batal gitu. Nah, sudah ada dua titik ya, insya Allah ya sebentar lagi kita akan launching. 1000 kali kamu batalkan, jadi saya mau bangun pesantren ini, 1000 kali kamu batalkan, 1001 kali saya akan terus gitu kan. 10 kali kamu jatuhkan, 11 kali saya bangkit. 100 kali kamu batalkan, 100 kali kamu batalkan, 101 kali saya akan terus jalan gitu. Gitu rumusnya gitu ya. Sampai tetes darah penghabisan, sampai ketemu momentumnya nanti. Momentum berhadap-hadapan antara isi opo kan gitu. Alhamdulillah. Kalau di Besuki itu kan hanya di media kan, Anda tahu kan, di media kan rame kan,
ini pihak ini fulan yang batalkan, yang nggak suka, yang menolak ini. Tapi diajak ketemu kan nggak mau. Hanya satu yang nemui, ya LSM itu, yang mencak-mencak, gebrak-gebrak meja sambil merokok itu. Walaupun endingnya kita baik, minta maaf, hanya di situ baik, setelah itu nggak ada, omongannya nggak terbukti gitu kan. Bahkan dia membongkar sendiri skenario busuknya. Saya dilatih selama 3 hari oleh ini. Ini bukti chattingnya kan begitu. Malah dia sendiri yang membongkar skenario busuknya gitu. Ya intinya next ya, memang bukan rezekinya Besuki. Bukan rezekinya Situbondo gitu. Ditunggu ya saudaraku ya, insyaallah. Tetap di Jawa Timur ya, antara Malang atau Madura, ditunggu. Terus alhamdulillah hari ini, besok ya kita akan berangkat ke Medan. Kita akan berangkat safar berapa, 12 hari 12 hari Medan langsung ke Lampung. Masya Allah, protokoler kesehatannya tetap pakai masker. Nah sekarang Selasa 22 September pagi-pagi ngobrol, Dek ambil kamera Dek, ngobrol Dek, buka-buka grup gitu kan. Terus sama admin dicarikan beberapa materi untuk menegur sapa ya, barokallah. Oh ya, ini viral nih ya, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin mendukung K-pop atau menjadi delegasi K-pop atau menjadi sponsor K-pop atau menjadi endorsement K-pop atau menjadi apalah sakar mengarani lah. Coba tak putar videonya. Saat ini anak muda di berbagai pelosok Indonesia juga mulai mengenal artis-artis K-pop dan gemar menonton drama Korea. Ketertarikan warga Indonesia terhadap Korea juga telah mendorong meningkatnya wisatawan Indonesia ke Korea. Diharapkan wisatawan Korea juga semakin banyak datang ke Indonesia. Maraknya budaya K-pop diharapkan juga dapat menginspirasi munculnya kreativitas anak muda Indonesia dalam berkreasi dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke luar negeri. Oh wes. Gimana saudaraku? Ayo sebelum aku komen, sampean komen dulu. Nggak apa-apa. Ini bukan ghibah ya. Ini mencerahkan. Bahkan di sini ada unsur dakwahnya. Ada unsur amar ma'ruf nahi munkar gitu. Kalau secara estetika teman, secara akademisi, nggak pantas gitu ya. Saya ngeritik, apalagi marah gitu kan, bab ilmu kepada profesor, kepada doktor, kepada kiai haji, kepada LC, ya, apalagi kepada orang yang lebih tua jauh ya dari saya, ya apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu secara estetika, secara budaya gitu ya, apalagi adat ketimuran, secara akademisi nggak boleh, nggak pantas gitu kan. Tapi karena di dalam fikih dakwah kan, di dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar itu ya nggak ada seperti itu. Salah ya salah, nggak peduli tuwek, nggak peduli muda tua, ya salah. Apalagi beliau ya, bila perlu nggak usah dipanggil beliau, panggil dia gitu. Apalagi dia seorang pejabat tinggi ya, wakil presiden, maka sudah wajib hukumnya. Salah ya salah, bener ya bener. Jadi sudah nggak ada lagi jarak ya, disparitas istilah ketidakpercayaan. Nggak ada lagi kalau sudah seperti ini, maksudku ya, tukang becak pun boleh.
nyeneni gitu, ngeritik kalau sudah ranahnya seperti ini. Gitu. Kan nanti cebong, buzzer, influencer gitu kan, Islam taklid buta itu kan nanti kan setelah lihat video ini kan pasti komen nur raimuku sopo to nur kan gitu toh, bahasa-bahasa pasaran lah ya, bahasa-bahasa sudah tersistem di otaknya. SD gak lulus gitu kan, ngeritik profesor kan gitu. Ini bukan soal SD gak lulus ya, ini soal sudah masuk ke ranah dakwah. Nggak pantas ya, nggak boleh, haram ya, seorang kiai, seorang kakek ya, seorang sudah tua ya, apalagi sudah berulama gitu kan, pokoknya profesor, doktor, kiai, haji, coba bayangkan itu mempromosikan mendukung sesuatu yang jauh melenceng dari syariat Islam. Terlepas ini bukan soal suci, bukan, nggak boleh, sudah nggak pantas gitu. Menjijikkan, gilani, muntah, gitu. Dan kasihan di penghujung usia yang senja, lek jare wong Jawa bau tanah gitu kan. Tidak tampak titik-titik, tidak tampak aura-aura yang husnul khotimah. Wallahu alam kan, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Tidak tahu nanti ketika detik-detik sakaratul maut, siapa tahu Allah kasih hidayah. Wallahu alam bisawab. Kan kita ngomong detik ini, gitu. Nggak boleh. Saya nggak akan ngomong halal haramnya itu K-pop, TikTok itu wilayah lain. Memang harus ada seperti itu. Tapi alhamdulillah, intinya begini. Alhamdulillah ya, kan kita ini dikasih mata, dikasih akal kan, dikasih pemikiran, dikasih batin untuk merenung, melihat, menilai gitu, dan memutuskan. Karena baik buruk kan toh kita juga yang mempertanggungjawabkan. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah rezim yang bobrok, dusta, bohong, carpak, ngolpok seperti ini, alhamdulillah saya dipilih oleh Allah menjadi salah satu keluarga yang berdaulat. Enggak semuanya kita telan. Alhamdulillah tidak ada satupun anak saya yang suka K-pop gitu kan, kenal K-pop gitu, ngikuti K-pop gitu kan ya. Kan alhamdulillah berarti ada filter, ada kedaulatan di dalam berpikir di keluarga saya. Mulai dari anak saya yang kuliah, yang cewek, sampai yang paling adik Shanum yang seperti itu. Nggak kenal. Dan alhamdulillah tidak ada satupun anak saya yang kecanduan TikTok. Ya, mengenal TikTok. Alhamdulillah itu, wah itu nikmat yang tiada terkira itu. Siapa namanya? Zhang Yingming siapa itu ya? Ownernya TikTok itu. Jadi saya jadi ingat waktu saya wawancara sama Mas Aji ya, yang mengutip hadis Rasul bahwa orang-orang Yahudi, Nasoro ya, mereka lah intinya, itu nggak akan berhenti sampai kiamat ya untuk merusak akhlak kita. Bahkan ke lubang biawak pun kita ikuti kan gitu ya. Nah ini ya, jadi memang lewat situ generasi Islam itu dirusak, itu memang lewat situ. Kan saya sering di mobil itu ketemu, saya pikir apa, selfie atau ngevlog atau apa, ternyata ya joget-joget dewe mas. Di pinggir rembong itu pasang HP joget, itu perempuan gitu loh, anak gadis. Bayangkan anak gadismu joget di pinggir jalan, joget di bawah pohon gitu, joget di lampu merah, menjadi konsumsi umum joget, jadi kayak orang gendeng gitu. Yang punya TikTok, yang menemukan aplikasi TikTok, kaya raya, pundi-pundi materialnya naik terus, saldonya naik terus, ya. Sementara yang pakai TikTok semakin kehilangan iman, semakin miskin iman. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur ya. Generasiku tidak mengenal TikTok sehingga tidak lemah gemulai jiwanya, terbuai
Ya simponi-simponi syahdu duniawi seperti itu. Alhamdulillah anak-anak saya lebih suka ngaji, ya kan, lebih suka murojaah, ya, rotibul haddad, itu yang anak-anak saya kenal. Nah gitu teman, ya gimana nih Gus menurut sampean? Ya menurut saya itulah, ya, sudah hilang akal sehatnya. Nah dan ini masih ada orang yang taklid buta seperti ini. Masih ada nanti ini komen di bawah sini tuh, satu akun komen 10 kali itu. Ya, cebong-cebong kiri itu yang. Oke, saya pertegas, jadi kasihan. Kalau saya lihat videonya juga saya panggil dia ya, saya sengaja ini, saya nggak panggil beliau. Kalau saya lihat videonya dia juga kayaknya baca teks. Dari ekspresi wajah, gimik wajah, ya, gestur wajah itu dia baca teks. Ya sudah, memang satu kolam, otaknya kosong, zombie. Apa yang dia ucapkan itu bukan dari hatinya, ya, tapi sudah dari injeksi sugesti negatif dari Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Mengerikan, mengerikan. Ulama seperti ini yang mau diikuti, enggak boleh. Masih banyak ulama yang lain. Gitu ya, jadi jahat. Ya, jahat. Saya jadi ingat beberapa narasumber, beberapa artikel, ya, beberapa kitab, beberapa kisah, beberapa hadis yang saya baca itu saya jadi ingat betapa relatifnya dunia ini. Orang yang seumur-umur ngaji, ibadah, tekun, alim, ulama, orang nyungsep-nyungsep di kakinya ternyata hina di hadapan Allah. Matinya mati hina. Dan betapa ada pelacur, ya, justru masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Intinya gitu loh. Dan betapa orang-orang yang hina di mata manusia, hina di mata rezim, hina di mata penguasa, hina di mata cebong, hina di mata buzzer, ternyata mulia di sisi Allah, mulia dalam penilaian Allah. Begitu relatifnya. Hafal Quran, Masya Allah. Hafal hadis, Subhanallah. Ya, di mana ada dia, di situ orang cium tangan. Di mana ada dia, di situ orang nyungsep ke kakinya. Tetapi di hadapan Allah lebih hina dari bangkai, gitu kan. Kasihan. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang berdaulat. Ya, biarkan K-pop, nggak apa-apa, memang harus ada. Nggak apa-apa TikTok, nggak usah diharamkan lah. Nanti kalau diharamkan terlalu suci gitu, nggak sok suci gitu, nggak terserah. Tapi yang penting ayo bentengi anak-anak kita gitu loh, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita tuh, supaya selamat dari fitnahnya dajjal-dajjal berbentuk manusia seperti ini kan gitu. Fitnah-fitnah zaman seperti ini. Silakan. Jadi di depan mata kita ini terhampar ribuan aplikasi. Ada aplikasi Murotal Quran gitu kan, ada aplikasi anak-anak cerdas, intinya ada aplikasi yang membawa ke surga, aplikasi yang membawa ke keberkahan hidup, aplikasi yang membawa ke ketentraman batin, dan ada aplikasi yang menuju kehancuran, aplikasi menuju kehinaan, aplikasi menuju neraka. Kan ada dua jalan aplikasi itu di depan matamu itu. Nah, silakan, kan kamu dikasih akal, pilih aplikasi yang mana. Mau pilih aplikasi yang menuju kekaroman hidup, kedaulatan hidup, ketentraman hidup, kebahagiaan hidup, kemuliaan hidup, surga, jannah, ridho Allah, atau menuju ke aplikasi yang nyebong gitu kan, nyemplung kolam gitu kan, makan comberan, minum air comberan gitu kan, hilang harga diri, hilang kedaulatan, hilang iman, kumpul sama kaum munafik gitu kan.
yang menjual agamanya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Anda mau kumpul sama orang-orang itu enggak apa-apa. Ada orang-orang yang sudah disulap matanya, dihinakan sama Allah sehingga memandang dunia ini begitu indahnya dunia ini. Padahal dia hina, hilang imannya. Nah, tetapi sudah hilang imannya, dia yang rendah imannya, dia yang terfitnah oleh dunia, tapi mulut dia sibuk menghina-hinakan orang lain gitu loh. Sibuk menghinakan orang-orang yang mulia. Di hadapan Allah besok itu siksa yang pedih itu. Terserah saudaraku. Kalau Anda umatnya Rasulullah ya amit-amit naudzubillah min dzalik. Hina. Jadi keputusan saya naudzubillah min dzalik, memuakkan, kasihan, dan kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Oke. Apa ini? Mantan cawapres Mas Sandiaga Uno. Oh, Sandiaga Uno jadi tim suksesnya Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Ya udahlah, nggak aneh. Usai dukung anak mantu Jokowi, Fahri disebut cocok gantikan Ngabalin. Akhirnya semua nyebur kolam juga, nyebong cuy. Sandiaga Uno, Fahri Hamzah, Ngabalin. Gak apa-apalah, dan dunia politik kan begitu. Terserah kan gitu, nyebur-nyebur sendiri. Gimana Gus pendapatmu? Ya itulah manusia kan begitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya bersyukur belum pernah makan uang mereka gitu kan. Saya bersyukur. Makanya sudahlah, emosi nanti sudah. Apa ini? Panjangnya daftar hoak yang pernah terjadi dan sayangnya dipercaya oleh banyak orang. Tolol, dan alhamdulillah saya dan banyak kawan lain termasuk tidak di dalamnya. Oh, ini status. Ini kezalimannya. Oh, daftar hoak rezim. Sudah sering saya bahas ini, tapi nggak apa-apa saya baca lagi. Inilah daftar rezim, daftar hoaknya rezim yang dipercaya dan ditaklid buta oleh sebagian rakyat Indonesia, oleh sebagian ulama Indonesia, oleh sebagian Gus Indonesia, oleh sebagian Habib Indonesia, percaya sama pemimpin yang bohong, munafik, dusta. Percaya. Bahkan bukan hanya dia yang percaya, tapi dia ngajak santrinya. Aku Habib, aku Gus, aku Kiai, aku pengasuh pesantren, aku profesor doktor LC. Aku punya jamaah, aku punya pengikut. Nah di depanku ini ada penguasa, tukang bohong, tukang dusta, mbok nyancuk, jaran, dobol asu. Ada rezim, gitu kan? Nah aku sudah terbeli akidahku, terbeli idealisku. Aku sudah jilat pantatnya, jilat sepatunya. Aku sudah kenyang makan duit haramnya rezim ini, kan gitu ya kurang lebihnya kan. Jadi mau 1000 hoak rezim ini udah nutup mataku, udah mati hatiku. Nah cuma sayangnya aku ini rusaknya imanku, rusaknya harga diriku. Itu enggak sendirian, ngajak-ngajak santriku gitu loh, ngajak-ngajak umatku. Nah ini repotnya. Ngajak-ngajak keluargaku gitu loh. Jadi kalau ceramah di depan santrinya, di depan umatnya, di depan jamaahnya itu ikut muji-muji rezim yang ngolpok. Dah tak percepat ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi enggak apa-apa, akhir zaman. Enggak apa-apa. Jadi kita pakai logika terbalik aja cara memahaminya, ya enggak apa-apa. Raja Fir'aun ditenggelamkan sama Allah, di mana tingkat kejumawaannya, ya, di mana tingkat kemusyrikannya, tingkat kemurtatannya sudah memuncak, gitu. Maka disitulah eksekusi Allah gitu ya, ditelan laut, kan, laut merah, gitu. Atau Allah tunjukkan karomah Nabi Ibrahim kan, dibakar Namrud memang di saat puncaknya gitu kan.
Nah sekarang kita tunggu aja nggak apa-apa. Jadi itu tadi Sandiaga Uno, siapa Ngabalin, Fahri Hamzah, besok lagi siapa itu nggak apa-apa. Semakin nyebong semakin bagus. Gitu. Bendang mari le bahasa Jawa, nggak apa-apa. Semakin nyebong semakin bagus. Pak Anies mau nyebong juga ya nggak apa-apa, semakin bagus lah. Dunia ini semuanya serba nggak tidak menutup kemungkinan gitu. Makanya jangan tambatkan hatimu lah kepada manusia. Pak Gatot misalkan, ya oke lah. Memang kalau detik ini kelihatan positif ya udahlah kita amini aja. Tapi jangan sampai tersugesti matamu belajar dari yang lalu-lalu. Oh cocok podo kan gitu ya. Hanya kepada Allah bersandar. Nih. Hoak 11.000 triliun, hoak 1 11.000 triliun, hoak 2 50 juta masker, hoak 3 sudah beli 2 juta Afigan, hoak 4 penangguhan cicilan 1 tahun sapercepat, pengangguran digaji, mobil SMK laku 6.000 unit, stop utang luar negeri, stop impor pangan, persulit investasi asing, buyback Indosat, 10 juta lapangan kerja, kabinet diisi profesional, tidak bagi-bagi jabatan, kabinet ramping, penguatan KPK, besarkan Pertamina dalam 5 tahun, cetak 3 juta lahan pertanian, buka bank tani, swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi 8%, ekonomi meroket, dolar 10.000, tidak naik BBM, tidak naik TDL, tidak impor garam, tidak impor gula, listrik murah, apa ini, minyak mentah turun, BBM ikut turun, anak saya tidak tertarik politik, bla 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 bla. Ini baru sebagian daftar hoak, ya, dan diamini oleh para pengikut-pengikut. Ya, oleh para taklid buta. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Itu ada perintahnya di Al-Quran. Tapi ndelok uli amri sing kaya opo. Barakallah. Wes dulur, ini sekedar tegur sapa. Berdaulatlah dalam hidup ini. Karena bagaimanapun juga nanti kamu sendiri yang sepi di dalam kubur, kamu sendiri yang akan ngenes di alam barzah, kamu sendiri yang akan nanggung resiko hidupnya gitu loh. Berdaulat, gini loh maksudnya. Kamu makan tuh TikTok tuh, ya. Kamu makan itu fatwanya ulama-ulama penjilat itu ya. Yang mendukung K-pop gitu kan, mendukung kemaksiatan gitu kan. Yang jauh dari syariat itu kamu dukung lah. Kamu bela mati-matian. Masalahnya kalau kamu utang, mereka nggak bayari utangmu gitu loh. Hutangmu semakin banyak, hidupmu semakin terperosok. TikTok nggak kenal sama kamu, TikTok nggak akan bantu kamu. Padahal kamu sudah terlanjur gadekan imanmu. Kamu tukar sama TikTok itu. Malumu, auratmu, imanmu, harga dirimu. Itu sudah kamu gadekan dengan TikTok itu, kamu tukar gitu loh. Imanmu, idealismu, harga dirimu, kedaulatanmu itu sudah kamu gadekan ikut taklid buta dengan kiai-kiai ulama-ulama yang kayak tadi itu. Nah pertanyaannya, utangmu nggak lunas, rumah tanggamu tetap begitu-begitu saja. Tiap hari kamu sumpek mikirin ekonomimu, masa depan anakmu. Nah TikTok nggak kenal kamu. Orang yang kamu ikuti fatwamu juga nggak kenal kamu. Kamu yang ngenes-ngenes sendiri, bayar cicilannya sendiri. Itu baru di dunia. Begitu kamu mati apalagi. Mereka nggak kenal kamu. Nggak akan nemeni kamu ke alam barzah. Nggak akan nyantuni kamu, nggak akan ngirim Al-Fatihah kepada kamu. Lah itu lo pikiran. Ya K-pop itu bagus, sekarang banyak anak generasi Indonesia yang sudah mengenal budaya Korea, budaya K-pop, semakin berkembang, semakin anu bla 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 bla. Nah, makan itu, taklid buta ikuti gitu kan. Nah tetapi ngenes-ngenesnya itu kamu akan merasakan sendiri. Wis, makanya dek ini sini. Sudah merojaah, sudah 30 menit. Ini salah satu anakku yang ketiga.
Adik ini ada yang kenal artis Korea, tak kasih Abi kasih uang 1 juta. Kenal artis Korea? Ada. Kenal. Siapa namanya? Tidak tahu. Enggak tahu. Kenal Nabi Muhammad? Kenal. Nabi Muhammad. Kenal ibunya? Kenal. Siapa ibunya? Aminah. Siti Aminah. Siti Aminah. Kenal bapaknya? Abdullah. Kenal TikTok? Suka main TikTok? Enggak. Alhamdulillah. Gitu ya. Sudah hafal berapa juz? 12. 12 juz. Alhamdulillah. Sudah hafal 20 juz ya. 12 juz. Kan tergantung orang tua nih, Jangan sampai anakku main TikTok. Walaupun kamu cantik, walaupun kamu hafal 12 juz, kamu main TikTok, tak putus lehermu. Puk. Ya, Masya Allah. Nah gitu saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Suatu saat kita akan bikin konten sama adik ini sudah merojaah. Belum? Loh, kok belum? Oh, mau aja merojaah ya. Kalau pagi gini berapa juz merojaahnya? Enggak tahu. Enggak tahu. Loh, kalau tiap hari itu lo merojaahnya itu berapa juz, kok nggak tahu sih? 1 juz biasanya. Nah, gitu. Gempon. Ya begitu saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.